Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karburator. Karburator ini milik Daihatsu Chery. Jenis dari karburator ini adalah karburator double barrel arus turun. Maksudnya double barrel itu adalah karburator ini memiliki dua throttle valve, yakni throttle valve kecil dan throttle valve besar, yang berfungsi yang kecil buat kecepatan rendah sampai menengah, dan throttle valve yang besar itu pada putaran tinggi. Jadi saat mobil membutuhkan tenaga ekstra, misal dalam kecepatan tinggi, dia akan bekerja membantu throttle valve yang pertama. Jadi ini bekerja dari rentang putaran rendah sampai putaran tinggi. Dia diharapkan tidak kehabisan pasokan bahan bakar, dan perpindahan antara perputaran rendah, menengah sampai tinggi dia bisa bekerja dengan halus. Di sini nanti kita akan jelaskan bagian-bagian karburator beserta fungsinya. Jadi nanti ini fungsinya apa nanti kita akan pelajari bersama-sama. Karena dasar dari settingan karburator adalah kita harus mengetahui dulu fungsi dan tujuan part-part dalam karburator tersebut. Berhubung umur dari kendaraan ini sudah tua, jadi kita harus bisa melayani dan menyetel kondisi karburator ini dengan berbagai trouble-troublenya. Jadi kalau bisa, kita itu bisa mensiasati dan mempunyai trik untuk setting karburator ini, walaupun ini barangnya tua tapi masih bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ini tuas yang kita gerak-gerakan ini berhubungan dengan pedal gas dan berhubungan langsung dengan katup kupu-kupu yang kecil, yaitu yang primer. Ini melayani putaran rendah sampai putaran menengah. Ini ada dua, kecil sama besar. Yang besar untuk melayani putaran tinggi atau beban yang tinggi, teman-teman. Ini namanya adalah nozzle utama, berfungsi untuk menyemprotkan bensin diubah menjadi semacam kabut dari bensin di ruang pelampung ini. Jadi alirannya adalah menuju venturi ini, karena dihisap oleh hisapan piston pada langkah hisap. Ini namanya adalah slow jet, bahasa Jawanya ini sepuyur langsam, berfungsi menyuplai campuran bensin pada putaran stasioner dan saat digas sedikit, agar pencampuran bensin dan udara itu menjadi homogen. Ini diberikan air bleeder, berfungsi mencampur bensin dengan udara menjadi gelembung-gelembung, biar nanti saat dihisap oleh piston pada saat langkah hisap itu bentuk campurannya menjadi lebih homogen alias lebih halus kabutnya, biar pembakaran lebih lancar dan baik. Kalau ada kasus kendaraan yang biasanya pada lepas gas itu mati, biasanya yang tersumbat ini adalah bagian ini adalah namanya sepuyur langsam atau idle jet, slow jet namanya. Jadi ini ada lubang kecil, itu satu jarum itu ya, kadang keselip kotoran. Kalau keselip kotoran dia tidak bisa menyuplai pada saat mesin stasioner, jadi lepas gas mati. Jadi ini adalah penyebab utama kalau mesin sampai lepas gas mati. Alur dari aliran bensin, sepuyur utama, slow jet, air bleeder, katup solenoid, dan selanjutnya ini menuju ini setelan angin-angin namanya. Ini untuk mengatur campuran. Dan di sini ada lubang kecil itu ya. Lubang kecil buat ini tapi agak kecil saran. Jadi nah, ini ada lubang yang kecil, ini
output keluaran dari setelan angin-angin tadi. Di atas output setelan campuran stasioner ini ada lubang kecil lagi di atasnya yang berfungsi untuk menyuplai campuran bahan bakar saat digas sedikit. Jadi supaya mesin tidak menyendat karena tidak ketelatan suplai bahan bakar. Jadi kalau ini buntu pada saat digas sedikit, mesin akan nyendat. Dan ini katup throttle yang sekunder ini baru bisa membuka apabila throttle yang primer ini sudah membuka 3/4 seperti ini. Membuka 3/4 ini seperti ini. Kalau sudah membuka 3/4 seperti ini throttle ini bisa terbuka karena membrannya ketarik oleh vakum yang vakumnya tersebut berasal dari venturi. Venturi ini venturi. Nah, ini oleh hisapan yang vakum ini selang hitam ini menuju ke vakuman di venturi ini. Jadi kalau putaran tinggi, vakumnya tinggi di venturi, akibatnya akan menghisap membran, selanjutnya menggerakkan throttle valve yang sekunder tadi. Nah, seperti ini. Ini namanya adalah plunyer katup pengaya. Kerjanya ini naik turun berdasarkan kevakuman pada intake manifold. Jadi pada saat gas dibuka penuh, vakumnya turun, ini bergerak turun ke bawah karena vakumnya rendah. Kalau vakumnya tinggi, misalnya pada saat gas hampir tertutup, dia naik ke atas karena vakumnya tinggi. Bekerjanya katup pengaya ini adalah ada vakum di intake manifold. Jadi ini berhubungan dengan selang vakum dihubungkan ke ini. Nah, yang ini berhubungan ke vakuman ke intake manifold. Jadi ini kerjanya menghisap. Kalau dihisap dia naik, kalau hisapannya rendah dia turun. Kelemahan karburator yang tua, plunyer ini akan kocak kiri kanan. Kalau dia kocak kiri kanan, ia tidak bisa bekerja naik turun karena vakumnya ngobos istilahnya. Vakumnya itu tidak mampu menarik plunyer ke atas, sehingga akan menonjok katup pengaya terus-menerus, akibatnya bensin menjadi boros. Dan untuk mengakalinya, biasanya ini kita matikan sekalian kalau sudah kocak kiri kanan, karena dia tidak mau berfungsi. Daripada kita beli karburator baru, ini kita matikan saja sekalian. Jadi katup pengaya ini tidak difungsikan. Jadi posisinya dimatikan ke posisi atas. Ini adalah cara koboi. Jadi yang dinamakan katup pengaya adalah ini. Ini kerjanya ditonjok oleh plunyer yang tadi, yang saya maksud tadi. Kalau ya ditonjok ke bawah, ini katup ini membuka. Ukurannya sekitar 70 atau 0,70 mm. Jadi lumayan besar ini. Jadi kalau ini katup plunyernya rusak atau kocak tadi, ini akan terdorong terus ke bawah, akibatnya membuka lubang baru sebesar 0,7 mm. Jadi lumayan cukup memboroskan nih. Aksesoris karburator ini namanya thermostatic valve. Ia isinya adalah bimetal yang nanti pada saat panas ia akan memuai dan membuka katup udara. Yang katup udara ini tadi berhubungan dengan intake manifold. Jadi ini prinsipnya menambah udara dari corong udara atas ini langsung ke intake manifold, karena pada saat mesin panas penguapan di karburator ini tinggi sehingga campuran menjadi terlalu kaya. Jadi ini perlu ditambahkan udara murni ke dalam intake manifold supaya campuran tadi menjadi seimbang. Needle valve atau bahasa bengkelnya namanya jarum kimpul. Ini gunanya adalah sebagai katup untuk menyetop aliran bensin dari pompa apabila ruangan pelampung telah penuh, supaya tidak banjir. Penyetelannya umumnya adalah segini. Jadi ini rata segini, biasanya ini sudah sesuai. Jangan terlalu rendah dan jangan supaya terlalu tinggi. Kalau tinggi nanti akan berisiko banjir atau telotor.
Jadi yang ideal adalah kira-kira segini ya teman-teman. Kita atur segini. Tadi hampir terlewat, belum dijelaskan di awal ya. Ini yang kita lepas ini namanya adalah nozzle utama, main nozzle, atau untuk menyemprotkan bahan bakar dari ruang pelampung. Ini ada lubang kecil-kecil, namanya air bleeder. Jadi mencampur bensin dengan udara membentuk gelembung-gelembung supaya dikabutkan nanti menjadi lebih homogen. Ini tidak boleh buntu saluran yang kecil tadi, karena ini bila buntu akan berakibat menjadi boros, campuran terlalu kaya. Nozzle pompa percepatan. Setiap karburator selalu dilengkapi dengan pompa percepatan. Gunanya adalah untuk mengantisipasi telatnya bahan bakar pada saat gas diakselerasi supaya tidak telat, karena bensin itu lebih berat daripada udara, sehingga apabila gas diakselerasi mendadak, yang terhisap lebih dulu adalah udaranya, bensinnya akan telat. Jadi untuk mengantisipasinya, setiap karburator selalu dilengkapi dengan pompa percepatan apabila digas mendadak, supaya tidak telat bahan bakar dan kendaraan tidak menyendat. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Untuk sementara kita cukup di sini dulu. Kita akan jumpa lagi pada video berikutnya. Masih dalam pembahasan yang sama tentang karburator, nanti akan kita perdalam dan kita perjelas lagi. Terima kasih.